saya sangat tertarik kepada ini karena karena di dalamnya ini ada dimensi kita lah ya kan, mentalitas gitu ya. Jadi dari filsafat, dari agama gitu. Ini katanya membedakannya kenapa ya Barat lebih maju, lebih cepat ya kan daripada Timur. Kalau orang Barat katanya melihat sesuatu itu secara berjarak, katanya objektif gitu kan, rasional. Kalau Timur itu berpadu. Jadi perasaan itu milik dia gitu, segala macam itu ya di sekelilingnya itu. Jadi tidak bisa objektif. Ya kalau Pak Roni suka menulis ya bisa dirasakan kalau ngedit punya tulisan sendiri gitu ya. Itu susah kan? Kecuali disimpan data lama untuk kembali lagi dilihat oh ternyata banyak salah kan gitu. Nah kalau orang Barat katanya ini berjarak gitu, jadi bisa mengambil jarak. Mentalitasnya begitu. Kemudian orang Barat itu ilmu terpisah dari teknologi. Jadi teknologi itu ya berbeda dengan ilmu. Itu maju-maju gitu. Kalau ini dalam-dalam gitu ilmu itu ya. Nah kalau di Timur ilmu berpadu dengan teknologi, jadi pelit gitu kan. Sehingga R&D ya kan, Research and Development-nya itu kementeriannya itu bergabung dengan Ristek, apa namanya, Mendikbud. Jadi Ristek dengan Dikbud itu bersatu ya. Ini tampak lagi kan, walaupun sudah dipisah sebelumnya ya zaman PSBY ya. Nah ini dicampur lagi ya dengan di bawah Mas Menteri Nadiem gitu ya. Kemudian misalkan negara terpisah dari masyarakat kalau di Barat ya kan. Jadi memang bisa objektif nih kan birokrasi pemerintah ini gitu ya kan. Kalau di Timur katanya negara bagian dari masyarakat. Jadi merasa memiliki negara kan gitu. Jadi makanya banyak lobby-lobby politik gitu, perluas harewos ke menteri, sekalinya ada menteri langsung dieksploitasi kan sampai jadi koruptor kan gitu. Udah jadi di penjara, ribet kan gitu. Kayak gitu ya di kita itu. Kalau di sana itu kalau sudah ini katanya jadi pejabat publik, ya sudah itu milik negara gitu kan. Kemudian eksplorasi individualistik atas dunia yang tak diketahui. Jadi ini eksplorasinya memang hobi ya, lebih sebagai individu mereka itu senangnya itu competitiveness dan sebagainya. Kalau ini biaya dulu gitu baru meneliti kan gitu. Kolektif dulu kan kayak gitu katanya ya. Ini hasil penelitian dia di Asia Tenggara, Cina gitu kan. Nah kemudian ini sistem budaya tadi berjarak, ini berpadu. Nah, dalam hal agama mereka itu orang Barat transenden. Jadi agama ya urusan Tuhan lah kan, nggak usah ini ngurus alam dunia gitu ya, sendiri-sendiri saja. I and you kan gitu kepada Tuhannya itu. Nah kalau orang kita ini agama tuh imanen bersama-sama. Imanen, kemudian keluarganya di Barat itu keluarga inti, yang penting kan dia yang keluarga inti majunya kan. Kalau kita keluarga besar, jadi bisa miskin bersama gitu kan. Kalau paman, bibi, belum di ini harus di ini juga. Kalau orang Barat ini termasuk dalam hal tourism kan. Kalau kita itu ngeburu-buru oleh-oleh karena keluarga besar, kan? Tetangga apa gitu kan. Kalau mereka itu kapan orang bule lihat oleh-oleh kan gitu. Paling satu aja ngambilnya kan. Coba lihat di Itali yang memenuhi Krishna itu ya tempat oleh-oleh. Itu pasti orang kita dan orang Malaysia ya kan. Ayo. Bahkan orang Singapura beda. Jadi kurang kan gitu. Kemudian masyarakat individualis, ya mereka bersifat individualis, kita itu komunitarian. Jadi karena masyarakat kita itu komunitarian, itu mau maju bersama-sama, mundur bersama-sama. Oke, kemudian nih karakter inovasi di Barat dan Timur. Jadi kalau di Barat, inovasi itu berbasis ilmu, gitu. Jadi berdasarkan riset dan sebagainya. Kalau ini harus ada langsung modal kan, didorong teknologi atau produksi. Jadi kalau nggak dimodalin kan maju, itu inovasinya katanya kan. Gitu. Kemudian Barat itu maunya menjadi pemimpin teknologi. Gitu. Jadi mereka itu gue yang duluan, si Mark Zuckerberg apa kan kayak gitu. Kalau di kita itu maunya jadi ini apa namanya penerjemah orang Barat. Gitu. Mereka punya apa namanya alat kita jual di sini gitu kan. Jadi bersifat lisensi. Jadi termasuk modalnya juga maunya
foreign direct investment gitu. Jadi nggak mau bikin alat sendiri gitu kan, tapi mengikuti. Nah, kalau di Barat juga ini sistem miliknya itu negara dengan dan swasta itu dengan rule of law gitu kan. Kalau di kita berdasarkan sistem koneksi, yang dapat koneksi itu yang menang. Oke. Nah, ini bedanya di Eropa juga ternyata ya beda-beda orang Barat juga ini kan. Ada yang Anglo-Saxons, Inggris, Amerika, kemudian ini kayak Prancis gitu, Spanyol, Itali, Latin Mediterania, kemudian Rhine Jerman, Jerman dan sekelilingnya gitu. Jadi etosnya itu kalau Anglo-Saxon individualisme terbuka katanya kan. Nah, kalau Latin Mediterania individualisme terlindungi, kalau orang Jerman kooperatif. Kemudian industri, teknologi tinggi, riset nasional. Kalau Latin Mediterania, teknologi tinggi berbasis negara. Jadi ini kayak mirip kita kan. Kalau ini industri medium katanya. Jadi ini kalau di kita ya Cina lah ngambil yang mediumnya, tapi ya laku gitu ya. Kemudian pendidikan, kalau Anglo-Saxon elitis, ada sekolah-sekolah swasta yang ini kan yang elit. Kemudian tidak egaliter ya, masing-masing berinilah disebutnya kompetisi bebas kan. Kemudian pembelajaran bersifat konkret. Nah, Latin Mediterania itu demokratis, tidak egaliter dan abstrak. Jadi mereka mendahulukan ini. Makanya orang Prancis itu banyak demo gitu. Yang penting mereka itu demokrasi. Mirip kita ya sebetulnya ya semangatnya. Jadi mendingan bebas tapi miskin daripada kaya tapi tidak bebas. Beda dengan Malaysia kan, mendingan kaya walaupun tidak bebas gitu kan. Nah, Rhine Jerman ganda katanya antara sekolah dan usaha. Makanya dulu menteri yang dari Jerman itu Pak Wardiman itu memunculkan link and match. Ini kayak Jerman. Yang penting kan kerja termasuk di medium menguasai lah kan. Kemudian penelitiannya itu kalau Anglo-Saxon luas, kalau Latin Mediterania spesialisasi matematika, fisika, katanya Rhine Jerman spesialisasi teknik. Ini anak buahnya Jerman itu di atasnya itu adalah yang sebangsa Skandinaviaan ya kan, kayak bikin-bikin Nokia, yang Finlandia itu IKEA dan sebagainya kan. Mereka itu rajin-rajin lah. Kemudian dari segi keuangan mereka bursa saham di Latin Mediterania Bank, kemudian ini Rhine Jerman Bank dan industri. Nah, ke kita nanti itu ada, nah ini yang terakhir ya, ada koperasi kalau di kita ya. Nah, ini untuk di timurnya, antara yang utara yaitu Jepang dan Korea, yang tengah bangsa-bangsa Cina ya, Cina-Cina overseas masuk di dalamnya, kemudian yang selatan Indonesia, Malaysia. Ini pandangan dia nih. Perusahaan besar sebagai pendorong, kan kalau di Jepang, Korea. Jadi pembangunan itu banyak digerakkan oleh usahawan-usahawan yang besar, Suzuki, Toyota dan sebagainya. Kalau bangsa-bangsa Cina ini usaha kecil dan menengah sebagai pendorong, itu ya kayak bikin HP, laptop gitu ini kan. Nah, kalau Indonesia, Malaysia itu campuran besar kecil ambil tadi sebagai pengikut. Kemudian orang Jepang dan Korea itu sedikit investasi luar negerinya, itu terbuka dan terseleksi. Jadi mereka itu ya hanya yang mengembangkan di dalam negeri, gitu ya. Nah, kalau Cina FDI luas, tapi ada peran diaspora. Jadi mereka itu selalu ikut sebagai dumping kalau dulu ya. Dia selalu meniru apa-apa yang ditemukan oleh orang Barat. Kemudian di Indonesia, Malaysia FDI sangat luas, keterbukaan lebar sampai selebar-lebarnya gitu ya, sampai kita itu seperti dijajah gitu sama orang-orang yang investor dari luar negeri gitu ya. Kemudian kalau dari segi financial support ini ya, inovasi didukung oleh bank kalau di Jepang, Korea. Kalau di ini oleh koperasi ini kan inovasi didukung ekuitas gitu. Nah, kalau di Indonesia dan Malaysia inovasi didukung oleh negara tadi. Kalau nggak ada proyeknya nggak jadi gitu. Berinovasinya. Kemudian dari segi ini produk ya, pembuat pabrik atau industri yang dan bersifat perencanaan besar gitu ya. Ini dulu di kita ya Pak Ginanjar ya, Pak Harto dulu ngambil jalan ini gitu ya, perencanaan gitu. Nah, setelah itu jadinya ke PPPT kita ya kan. Apa konsentrasinya.
Kemudian kalau di bangsa-bangsa tengah ini mereka sebagai prosesor, pemroses saja. Yang diutamakannya perdagangan, jadi bersifat pragmatis. Yang penting untung lah, apapun jadi gitu lah. Termasuk produk-produk yang keagamaan, mereka itu bikin gitu. Coba Anda lihat kalau haji umroh ya, itu produk-produknya dari Cina. Jadi dia tidak melihat gitu haram halal gitu. Yang penting kan kita ikut bisa ambil untung, ya ambil gitu ya. Kalau kita makan, wah itu kayak bikin patung aja jadi paham yang ramai di MUI ya kan. Nggak boleh jual beli patung, haram misalkan. Nah kalau di Indonesia pula ini gayanya pembangunannya maunya membangun, kalau kelihatan pembangunan gitu ya, gedung, nah itu baru ini membangun. Jadi bersifat konstruksi ya, ini gayanya konstruktif. Dan yang modalnya itu hanya visi. Nah visi bahasa Sundanya itu ngalamun kan sebetulnya. Beda, lihat nih, ini perencanaan, ada pragmatisme. Nah yang ini mah ngelamun, orang Indonesia dan Malaysia itu. Makanya Malaysia juga dulu sehebat-hebatnya Mahathir, dia hanya menciptakan lamunan yang disebut dengan wawasan 2020. Ya sebelum 2020 dia sudah turun, jadinya ya excuse ya tidak jadi wawasan 2020 karena saya tidak ada. Seperti hanya Pak Harto yang tinggal landas, ya sebelum tinggal landas sudah turun duluan, jadi ya Pak Harto nggak merasa berdosa. Nah ini diantara ini ya insentif dari kelompoknya World Bank